Halo teman pemilih, selamat berjumpa kembali di podcast Ngopi Santai, ngobrolin pemilu dengan santai bersama KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, kali ini teman pemilih, saya akan membersamai teman pemilih untuk mengobrol dan mendiskusikan terkait kepemiluan. Tentunya teman pemilih tahu bahwa satu suara itu sangat menentukan masa depan kita. Tapi apakah teman pemilih paham nih seberapa bagaimananya KPU dalam melakukan proses yang panjang ini terkait validasi pemilih. Nah, terkait ini di studio bersama kita telah hadir Bapak Irzal Idan. Beliau adalah Divisi Data dan Informasi PPK Sekayu pemilihan serentak pada tahun 2024 yang lalu. Nah, teman pemilih, langsung saja kita sapa beliau. Halo, selamat pagi. Selamat datang, Pak. Terima kasih Bu Christine. Selamat pagi teman pemilih. Iya. Terima kasih Bu. Sambil ini Pak, minum kopinya. Boleh ngopi? Iya, ngopi. Oh ya Pak, pada saat pemilu kemarin masih ingat dong, tentunya pasti pernah begadang mungkin atau dalam bekerja melakukan pendataan pemilih ini pasti ngopi. Iya. Ini favorit kopinya gimana Pak kemarin? Yang seperti apa? Namun kita pakai yang asli kualitas kayu baik, kopi kucing tanpa gulai. Oh mantap. Kalau ini Pak khas ngopi santai. Siap. Iya. Agak beda tapi tentunya membawa semangat kita nih. Agak manis sih. Agak manis ya? Iya, agak manis. Oh iya. Mungkin karena kehadiran Bapak ini yang spesial hari ini. Alhamdulillah. Nah, Pak, ini kan kita saat ini nih mau ngobrolin mengenai ini nih. Agak berat mungkin dan membosankan mungkin, tapi akan kita kemas supaya lebih menarik. Itu adalah mengenai seni menjamin hak pilih rakyat ini, Pak. Iya. Seperti apa ya kira-kira seni menjamin hak pilih rakyat? Kan mungkin teman pemilih atau masyarakat itu taunya data pemilih itu langsung ada aja gitu ya. Sedangkan di balik layarnya, bagaimana proses pengolahannya, itu mungkin tidak banyak yang tahu. Nah, inilah kita akan menginformasikan kepada teman pemilih di rumah sebagaimana pengalaman Bapak sebelumnya di pemilu 2024 yang lalu. Itu boleh diceritakan Pak, apa? Iya. Jadi begini Bu Christine dan teman pemilih semuanya, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Perkenalkan, nama saya Irzal Idan. Kebetulan alhamdulillah mendapat mandat kemarin tahun 2024 pemilihan serentak menjabat sebagai salah satu komisioner PPK di bidang data informasi di Kecamatan Sekayu. Jadi kalau temanya seni, berarti bagaimana membicarakan data itu yang mengasihkan dengan seni itu kan pasti posisinya tuh kita membahas suatu keindahan, sudah itu bisa asik dalam mengolah data, betul. Kan seperti itu kan. Iya. Tapi memang pada dasarnya sebenarnya kalau kita berbicara data, kalau dari kita pribadi sendiri sudah terinterpretasi bahwa data itu menyangkut suatu hal yang membosankan atau yang menyulitkan, mungkin itu akan menutup pintu kita untuk menikmati pengolahan data. Tapi sebenarnya di balik angka-angka maupun data-data yang kita olah itu ada suatu keindahan atau suatu keenakan yang bisa kita ambil dari pengolahan data itu bagaimana caranya ketika kita menemukan suatu kesulitan, mencari jalan keluar untuk memecahkan kesulitan itu, seninya tuh di situ. Wah, menarik. Iya, boleh Pak, jadi teman pemilih pengen tahu lebih lanjut nih, bagaimana sih pengalaman dulu gitu ya, atau mungkin ritmenya gitu, pada saat pendataan atau mungkin sebelum atau sesudahnya seperti apa gitu Pak, sedikit mungkin bisa Bapak ceritakan. Oke, siap. Jadi kalau ritme atau skema yang kami terapkan di PPK Sekayu waktu menjabat menjadi
bidang informasi, data dan informasi, itu hal yang pertama yang kami jalankan adalah setelah PPS itu dibentuk, kami langsung mengadakan rapat atau setelah perkenalan itu jenis rapat itu kami buat seperti istilahnya tuh memberikan sosialisasi kepada mereka bahwa langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah setelah DP4 ini turun, ini loh cara yang harus kita terapkan. Karena kesulitan-kesulitan di situ tuh yang paling pertama kita temui adalah bagaimana cara memetakan DP4 itu yang RT dan RW-nya itu tidak ada atau kosong, masih 00. Iya. Jadi ini proses coklit ya Pak ya? Itu walaupun sebelum pracoklit kita kan memang menerima DP4 itu seperti itu. Jadi sebelum melaksanakan coklit, Iya, kita menerima DP4. iya betul. Nah, jadi dari DP4 itu kita proses dulu bagaimana caranya bisa untuk kita masukkan ke dalam persiapan pencoklitan nantinya. Baik. Nah, kesulitan yang sering ditemui di lapangan itu biasanya adalah ketika PPS itu ingin mencari data DP4, memang isi DP4 itu nomor kakaknya ada, Iya. nomor niknya ada, namanya ada, jenis kelaminnya juga ada. Tetapi yang tidak ada di situ RT RW. Karena data tidak lengkap ya Pak? Bisa dibilang agak sulit mencari hanya nama dan nomor kakak serta Tanpa alamat ya tanpa Pak? alamat Iya, yang betul, jelas betul. seperti itu kan. Oke. Nah, itu langkah-langkah itulah yang kami jelaskan dengan PPS-nya bahwa tidak cukup sekali, mungkin dalam kedepannya entah itu per 2 minggu sekali atau seminggu sekali ketika diperlukan, kita harus sering-sering berkoordinasi. Artinya fleksibel. Saya bisa mendatangi PPS Anda atau Anda bisa berkoordinasi dengan kami PPK di Kecamatan Sekayu. Artinya khusus untuk bidang data dan informasi secara komunikatif kita tetap berjalan baik via pertemuan maupun via komunikasi. Iya, jadi pada saat sudah terbentuk panitia Pak ya? Iya. Pada saat itu PPS ya Pak? Maaf. Jadi Belum ya? waktu itu kalau Kalau prosesnya, mekanismenya. kalau mekanismenya kalau kami Pracoklit itu terbentuk PPS dulu. Oh, oke. Artinya begini. Oh, jadi setelah terbentuk PPS untuk persiapan melaksanakan coklit itu kurang lebih membutuhkan persiapan dengan adanya data-data yang diterima oleh teman-teman PPK maupun PPS di lapangan itu terdapatlah data-data yang banyak tidak lengkap ya Pak. Kalau dari penjelasan Bapak tadi sekilas itu kalau saya menangkapnya begini. Dalam pendataan pemilih, dalam melakukan validasi pemilih itu ibarat kata nih kalau dianalogikan itu seperti guru yang mengabsen siswanya satu-satu gitu ya, sebelum melaksanakan ujian, betul ya Pak? Iya, Jadi betul. sebelum hari H pemilihan itu KPU beserta rekan-rekan ad hoc di bawah itu bekerja keras untuk mendata, mengabsen satu-satu gitu ya, melakukan melalui mekanisme pemuktaran data pemilih. Betul. Wah, nah, Pak masih ingat nggak nih kesan atau hal memorable yang masih teringat sampai sekarang pada saat pemilu kemarin? Banyak sih Bu. Ya. Ya salah satunya gini Bu, ada beberapa pemilih ya, itu yang tidak rela kehilangan hak pilihnya. Tetapi sebenarnya, jadi contoh kasusnya saya bahas di salah satu kelurahan aja nih ya. Jadi dia WA yang bersangkutan ini, si yang pemilih ini, WA saya, Pak, saya tinggalnya di kelurahan Serasan Jaya nih Pak. Tetapi saya punya rumah, kebetulan sayanya kerjanya di Palembang. Istri saya nih kebetulan karena saya kerja di Palembang, jadi ikut ke rumah orang tuanya, kebetulan tinggalnya di
Sekayu di Balayagung. Jadi bagaimana Pak kira-kira supaya istri saya dan anak saya tadi yang sudah bisa memilih itu tidak kehilangan hak pilihnya, bisa nggak milihnya ke Kelurahan Balayagung, padahal Oh, iya. KTP-nya di Serasan Jaya, Iya, seperti iya. itu kan. Nah, gimana itu, Nah Pak? itu kami jawab kan sesuai dengan aturan dari KPU Mhm. tadi bahwa itu bisa melampirkan dengan minta formnya, minta A2 ya kalau nggak salah Iya. ya. Nah itu nanti form A2 itu artinya pindah pilih. Iya. Tetapi kami jelaskan dulu, pindah pilih ini tergantung ketersediaan dari kertas surat suara di tempat pindah pilihnya yang bersangkutan. Oh, iya. Karena kertas suara yang disediakan di masing-masing TPS itu kelebihannya hanya 2,5% sampai paling banyak itu 3% Bu, Mhm. dari jumlah total DPT di masing-masing TPS tersebut. Iya, artinya gini, kalau ada teman pemilih yang mau pindah, itu memungkinkan Bisa. sejauh memang memenuhi syarat, mengikuti prosedur dengan catatan yang Bapak bilang tadi, Betul. TPS tujuan itu masih tersedia jumlah surat suaranya ya, Pak, ya? Betul. Wah, ya. Seperti Oke, itu. oke. Jadi, artinya teman pemilih juga, hal ini bukan jadi salah satu hambatan. Betul. Pak ya. Nah, asal memang sesuai dengan ketentuan. Nah, hal menariknya juga begini Pak. Tadi barusan salah satu contoh. Nah, kan Sekayu atau Musi Banyu Asin, nah secara umum itu kan memiliki karakteristik demografi atau letak ya geografinya beragam gitu ya. Pasti teman-teman PPK Pak Ihan dahulu menemukan kendala. Kira-kira dengan adanya karakteristik yang ada di wilayah kita, Pak, kendala-kendala apa yang suka muncul nih? Oke. Yang pertama kalau kita bicara kendala dalam demografi khususnya di Kecamatan Sekayu Iya. ya. Itu yang pertama tuh kita mempunyai beberapa kelurahan desa itu yang punya talang, Bu. Punya talang. Oh, kebun ya, Pak? Iya, Iya, jadi iya. Lalu? amun basis kayunya Mika. Dia tuh aslinya mungkin orang kayu are ya. Oh. Tapi dia Kak posisinya bekebon itu di mana Pak misalnya gitu kan. Oh, dia rumahnya di mana tapi bekebon di mana gitu, Pak ya? Betul, Bu. Jadi dengan adanya hal seperti itu, maka akan timbul kalau kita tidak menyikapinya secara benar, maka akan timbul kerancuan data ya. Kenapa saya bilang timbul kerancuan data itu? Karena begini, mereka yang memang masih terdaftar KTP-nya pada salah satu kelurahan atau desa, tetapi mereka beralih ke talang tadi, ada dua solusi yang kita tawarkan. Kalau ketika hari pilih, maka sesuaikanlah dengan alamat KTP dengan kakaknya, bisa kembali milih dengan sesuai dengan TPS yang berada pada alamat KTP dengan kakak. Iya. Atau ketika memang si yang bersangkutan itu memang masih pengen ditalang itu memang ada berdekatan dengan TPS, maka dia bisa memilih di situ, tapi dengan pola yang saya jelaskan tadi bahwa ada pindah pemilih seperti yang tadi sebelumnya kita ceritakan. Dan pindah pilih itu juga harus memakai ini ada ketentuan-ketentuan itu dia masih harus lingkup satu kecamatan. Oh, baik. Jadi teman pemilih harus dalam lingkup satu kecamatan. Iya, biasanya diusahakan seperti itu. Iya, baik. Dan itu kejadian banyak nggak Pak di Sekayu? Itu yang terjadi khususnya di Kelurahan Kayuara itu ada 3 talang, Bu ya. Itu Talang Bendar, Talang Sungai Labi dengan Talang Cawang. Itu kemarin cuman dikasih 1 TPS di tengah-tengah talang itu, yang paling banyak adalah pemilihnya di Talang Cawang. Tetapi sebenarnya secara demografis antara ketiga talang itu sebenarnya jaraknya masih agak berjauhan. Iya. Jadi tinggal lagi bagaimana kira-kira memberikan pengertian kepada pemilih yang berada di 3 talang ini untuk bisa menggunakan hak pilihnya dengan jarak tempuh yang sekian tadi,
tetapi mereka merasa ikhlas dan tidak terpaksa untuk memilih. Wah. Itu PR-nya tuh yang bagus tuh. Nah, ini saya barusan ingin tahu nih, jadi menarik nih Bapak nih. Iya, iya. Jadi saya berpikir nih, kira-kira hal-hal kayak tadi itu mempengaruhi minat pemilih nggak ya Pak? Sangat mempengaruhi, Bu. Wah. Jadi contohnya, Mika, teman-teman pemilih pasti berpikirnya kalau aku berusaha menempatkan diri sebagai teman pemilih ya. Dari jarak dari tempat aku menuntut pekerjaan, mencari pekerjaan, atau istilahnya itu mantang ya Jawa Sekayu kan, itu kurang lebih 5 kilo ke atas. Memang waktunya sebentar, dari apa namanya itu, paling cuman pemilihan itu setengah jam ya, 15 menit sampai dengan 30 menit kan. Tetapi minyak motorku habis. Aku Betul juga milih ya, dak boleh apa-apa, ojo pemilih kan istilahnya kan. Betul. Nah, bagaimana formulasi cara kita sebagai penyelenggara ini bisa memberikan edukatif yang membuka pikiran dengan hati pemilih tadi bahwa walaupun jarak 5 kilo, walaupun butuh pengorbanan, memilih itu, menuangkan hak pilih itu penting. Karena kan selama ini kita cuma tahu teori itu, hak pemilih diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 22E. Iya, betul. Sudah itu turunannya Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang pemilu. Sudah itu tentang pilkada itu Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 kan seperti itu kan. Mereka kalau dijejali dengan peraturan-peraturan itu sepertinya nggak kena, Bu. Iya. Karena kalau saya berusaha menempatkan diri saya sebagai pemilih, itu teori. Betul Pak. Benar kan? Nah, bagaimana caranya membuka komunikasi yang bisa menyentuh ke pemikiran mereka supaya mereka tuh betul-betul merasa bahwa penting nih. Wah, kira-kira apa ya Pak ya kiat-kiatnya itu ya? Itu kalau menurut pendapat saya, Bu ya, itu bisa kita lihat dari karakter dengan pola masing-masing dari sahabat pemilih. Iya. Gen Z tentunya penyampaiannya beda. Oh iya. Mungkin bisa kita bungkus dengan edukasi yang bersifat inspiratif dan inovatif melalui era digitalisasi, Bu ya. Masyarakat yang mungkin pekerjaannya mantang tadi, itu bisa kita carikan suatu pola pendekatan dari pemerintah setempat, mungkin kadesnya atau mungkin sanak dulurnya memang yang apa namanya itu bisa menyampaikan kepada mereka itu bagaimana penyampaian kita tuh singkat, padat, jelas dengan mereka, tetapi memberikan bahwa tidak rugi loh. Oh iya, Pak, Bu, amun betul. seandainya Iya. apa namanya itu Bapak meluangkan waktu ke situ karena kita nih 5 tahun ke depan loh, baik presiden maupun ini istilahnya itu untuk menggunakan hak pilih kita kan. Ibu tadi kan di awal ngomongkan satu suara menentukan masa depan kan. Iya, Nah itu bagaimana memberikan satu suara menentukan apa sih maksudnya masa depannya itu. Nah itu mungkin pola yang kita sampaikan, tapi bahasanya dibungkus perbedaan antara mengedukasi Gen Z dengan mengedukasi yang apa namanya memang di luar dari Gen Z tadi. Iya betul. Wah ini bagus ini Pak. Jadi artinya kalau untuk Gen Z mungkin dengan adanya kecanggihan teknologi dan perkembangan media sosial mungkin akan lebih gampang tanpa harus tatap muka seperti itu ya. Nah tetapi dengan adanya apalagi karakteristik masyarakat kita umumnya di Musi Banyu Asin ini yang masih banyak bertalang gitu ya, berkebun ya Pak ya. Iya betul. Datang jauh dari rumahnya dengan hitung-hitungan waktu, tenaga, transportasi Pak ya. Artinya KPU harus memikirkan cara tersendiri yang efektif. Betul. Ya, Pak ya. Tadi hal menarik saya tangkap yang efektif, yang secara waktu ya tidak membutuhkan apa ya? Waktu yang apa tadi? Artinya begini Bu, mungkin waktu itu kita efisiensikan seperti begini. Itu kan mereka kan masyarakat ditalang kan kadang kala mereka memang kadang sebulan ditalang, kadang dia kembali ke sini.
Oh Jadi iya. dua pola yang bisa dipakai oleh KPU. Ini izin ya Iya Pak. sebelumnya, ini bukan menggurui Iya ya. baik. Mungkin sekedar ide dari saya kan, Mhm. bahwa dua pola yang bisa dipakai. Pendekatannya adalah bisa menanyakan kepada pemerintah terbawah, yaitu kelurahan desa tadi. KPU Oke, berkoordinasi kan, berkolaborasi dengan ya, pemerintah yang setempat. yang Iya paling iya bawah tadi iya kan, iya. baik di tempat orang tersebut berdomisili KTP-nya Mhm. tadi, atau kita cari tahu begitu dapat informasi bahwa oh, bapak itu dia tuh talangnya di situ. Nah, kita cari tahu dia tuh talangnya di mana. Karena setiap talang itu juga itu pasti punya pemimpin, Bu. Oh begitu ya Pak? Iya, pasti ada Oke, RT-nya, ada baik RW-nya, ada baik baik baik. kadusnya kan, seperti itu kan Baik biasanya baik kan. baik. Mungkin bisa juga kita sosialisasikan, Pak Kadus, warga Bapak berapa gini, bisa nggak kita kira-kira Mhm. minta waktunya mensosialisasikan gini kan. Tinggal lagi kan dalam pensosialisasian itu kan bisa kita sebutkan tadi, Pak, ada 2 kategori, kalau Bapak mau Mhm. milih di sini tapi KTP Bapak bukan di sini, Bapak bisa kembali ke situ atau ke sini tapi pakai surat Mhm. gini. Nah, mungkin itu Iya iya iya. teknisnya bisa diserahkan langsung, KPU lah yang lebih Wah, kompeten, masukan ini. seperti itu. Oh ya Pak, terkait, mengumpulkan warga, itu kira-kira kalau di, tipe karakteristik masyarakat di Talang itu ada waktu berkumpul berkala nggak ya Pak ya? Atau kira waktu-waktu tertentu seperti apa yang mereka, cenderung memang, berkumpul di suatu tempat atau apa gitu? Fleksibel, Bu. Biasanya mereka tuh sibuknya itu jangan kita ambil di jam-jam pagi sampai dengan ke zuhur, Bu. Oh, iya Iya, iya. mungkin bisa dilakukan selepas zuhur, Mhm. pertemuan itu melalui kades tempatnya kan, seperti Mmm. itu kan, atau kadusnya kan, atau mungkin dilakukan yang paling mereka tuh betul-betul tidak sibuk itu biasanya sih di malam hari, tapi itu jarang dilakukan karena malam hari kan Talang itu kan agak, kalau untuk penerangan mungkin agak terbatas ya. Sebaiknya mungkin kalau Mhm. menurut hemat saya, yang saya Iya. tahu informasi bahwa di Talang itu yang efektifnya itu jam 11 ke atas. Oh Lebih baik begitu. ngambilnya ke habis zuhur. Baik baik. Nah Pak, sepengalaman Bapak, pernah atau sering nggak menemukan, kelompok-kelompok warga yang apatis, yang cuek gitu? Terus gimana pada saat itu tuh, langkah-langkah teman-teman, dalam mengatasi hal tersebut Pak? Kalau sejauh ini kalau terlalu cuek atau sangat apatis itu belum ketemu ya. Cuman indikasi ke arah cuek ada. Oh. Karena masukan-masukan dari PPS kadang kan, untuk HP aku Kak milih, saya masih sami wae 5 tahun ke Iya depan masih iya mikir iya lah kan iya gitu ya iya. kan. Nah, mungkin langkah-langkah seperti itu yang pertama yang kami jalankan adalah, kalau kami pribadi PPK kepada PPS itu memberikan suatu, bukan keharusan sih, bagaimana Mmm. PPS itu berusaha Mhm. semaksimal mungkin untuk Mhm. memberikan, coba lakukan pendekatan dengan si A itu melalui, mungkin kalau misalnya kamu memang tidak sanggup, keluarganya dulu lah, Iya iya ya iya. kan? Dari keluarganya itu dulu, bisa yang kira-kira dekat dengan kamu sampaikan pola pikirnya begini. Insya Allah kalau misalnya memang itu bisa masuk ke Mhm. pengertian itu di orang tersebut, maka akan berubah cara pandangnya. Mmm. Tapi balik lagi, bisa 50%, 60%, atau ya 90%, tergantung dari itu dibukakan atau tidak pemikiran dari si pemilih tadi yang memang Mmm. sempat berpikir bahwa untuk apa ya menikah, Mhm. seperti Baik Pak, sambil diminum lagi Pak. Aduh itu. sampai serak ini. Wah, soal keapatisan itu emang suka terjadi ya Pak ya di masyarakat kita, heeh Iya, heeh. betul. Kalau untuk anak mudanya Pak atau Gen Z lah Iya. katakanlah istilahnya itu gimana Pak menurut Bapak? Kalau menurut pendapat aku untuk Gen Z-nya ya, Iya. itu mereka pasti ada trendsetter yang mereka Oh sosok idolakan. idola, betul Iya. betul betul. Jadi setelah kita bungkus penyampaian, istilahnya tuh kalau bahasanya tuh iklannya, Heeh heeh heeh. iklan tentang pemilih itu dengan bungkus yang inovatif, inspiratif melalui digitalisasi, Mmm. maka yang menyampaikan kelanjutan dari iklan tadi atau sosok di dalam iklan tadi yang kira-kira mendekati idola mereka,
itu siapa. Wah, tips baru ini Pak. Karena rata-rata Gen Z itu dia punya trendsetter sendiri. Oh iya. Itulah tadi makanya sempat kita bahas tadi bahwa edukasi penyampaian dengan yang Gen Z dengan yang sudah di luar dari Gen Z tadi itu perbedaannya ada. Betul Pak. Nah, jadi bisa-bisalah kita atau pinter-pinterlah kita membaca ini layaknya dikasih edukasi yang bentuknya seperti apa karena dia bukan Gen Z. Ini Gen Z dengan ini kan seperti itu. Ya baik Pak. Saat ini Pak ya kan KPU ini kan pasca pemilu itu terus melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, dikenal dengan PDPB ini. Triwulan diplenokan seperti itu. Nah, tentunya ini adalah upaya untuk nantinya dari data yang sebelumnya sampai nantinya dengan pemilu selanjutnya itu harapannya tentunya akan mempermudah dan semakin valid dalam menjaga hak suara teman pemilih gitu. Nah, sepengalaman Bapak ya, kira-kira seberapa efektif atau baiknya gitu ya, seperti apa atau bagaimana cara-cara tips mempermudah atau yang pendekatan ke bawah mungkin. Nah, silakan Pak diceritakan Pak. Jadi kalau berkaca pada yang sebelumnya Bu ya, khususnya di 2024 yang waktu itu saya terjun langsung. Jadi PDPB ini bagus Bu ya, karena dia berkelanjutan ini artinya mensinkronkan data yang sudah meninggal, pindah domisili, mungkin pensiun ya, yang betul. Dari TNI Polri tadi kan terus mungkin yang pemilih Gen Z anak muda tadi, pemilih pemula ya, yang asalnya belum 17. Betul Pak, iya. Nah cuman kalau melihat dari yang sebelumnya itu ada satu permasalahan itu yang sangat pokok itu ketika sudah dibuat data itu orang yang meninggal dengan kode 1 ya. Itu dari kita dari bawah mungkin sampai dengan ke KPU kabupaten sudah menceklis bahwa itu kita buat kode 1 meninggal dunia. Iya baik. Tetapi pada praktiknya ketika input kepada program Sidali itu yang sudah kita keluarkan dengan kode 1 ternyata masih muncul lagi. Nah mungkin di sini sarannya Pak, ya, mungkin perlu dicarikan formulasi khusus bagaimana caranya KPU kabupaten sebagai stakeholder terkait di tingkat kabupaten bisa menyampaikan sampai ke tingkat pusat ya, bahwa memang PDPB yang dijalankan ini sudah secara realnya ini datanya dimohonkan ketika penginputan pada Sidali itu untuk database-nya yang kami buat pada saat ini real. Tolong kalau memang kode 1 meninggalnya sudah tidak ada, tolong dihilangkan. Begitupun yang pindah domisili, mungkin yang pensiun tadi sesuai dari sini sudah kita catat bahwa dia ini memang sudah masuk pemilih di tahun 2029 berikutnya kan, ataupun yang pemilih pemula tadi. Mungkin pendapat saya formulasinya seperti itu. Baik, mungkin bisa Bapak ceritakan hal-hal yang memudahkan pada saat teman-teman mengolah data pada saat yang lalu bagaimana Pak? Jadi begini Bu, ini menarik nih. Iya. Jadi alhamdulillah 2024 kemarin pemilihan serentak kami khususnya PPK Sekayu dan kami yakin juga seluruh PPK Kabupaten Musi Banyuasin itu dipermudah diperbantukan oleh KPU Kabupaten Moba. Iya. Ada satu hal menarik menurut pendapat saya itu saya tertarik dengan programnya KPU melalui bidang datinnya itu bagaimana ketika mengklik atau kita mengetik NIK nomor induk KTP itu ya, posisinya itu bisa langsung keluar posisi koordinat. Jadi KPU Moba menyediakan suatu aplikasi di mana kalau kita ngeklik NIK-nya itu langsung muncul Pak. Muncul lokasinya ya. Betul. Itu kemarin belum resmi Bu ya. Tapi uji cobanya kemarin itu ketika kita ngetik misalnya saya 160601 sekian ya. Itu setelah database-nya diinput melalui aplikasi itu kalau memang itu memang jadi ya. Itu akan keluar posisinya
bujur lintang utaranya sekian, lintang selatannya sekian, itu artinya koordinatnya tepat guna. Wah, iya. Seperti itu. Nah, Iya, baik. mungkin ke depannya kalau KPU Kabupaten Musi Banyu Asin bisa merealisasikan itu, membantu 30% ke atas untuk keakurasian data. Baik. Seperti itu. Ya, semoga aja Pak ya ke depannya enggak cuman uji coba. Ini aplikasi namanya ini Pak, Amuba mungkin ya. Mungkin Amuba bisa. memang khusus memang kemarin diuji coba di Muba saja, tapi harapannya seperti yang Bapak bilang semoga saja nantinya pada saat tahapan berikutnya bisa kita pakai bersama dan pasti sangat mempermudah kawan-kawan di bawah ini Pak, kawan-kawan ad hoc dan ya itu tadi balik-balik bagian dari seni menjaga hak pilih suara gitu ya. Jadi nggak cuma kerjaan manual, tapi kan kita memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sekarang sudah semakin hebat Pak ya. Iya. Baik Bapak, kita sudah banyak mengobrol panjang lebar, tentunya sudah banyak edukasi yang kami terima dan semoga berguna bagi teman pemilih di rumah. Lalu banyak tips-tips juga nih Pak dari Bapak kepada KPU gitu dan memberikan banyak inspirasi nih bagi kami sebetulnya. Siap. Nah, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan nih sebelum kita tutup pembicaraan kita kepada teman pemilih. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Khususnya mungkin pemirsa kita nih banyak yang anak-anak muda nih Pak gitu. Silakan Pak. Oke, teman-teman pemilih semua, Mama, Bibi, Wak, Nenek, Kuyung Kupi, termasuk adik-adikku Gen Z, yakinlah bahwa hak suara kita jatuhnya itu sangat penting untuk menentukan pola kehidupan kita ke depan. Mengapa seperti itu? Bagi kita Mama, Bibi, Uwa, Nenek, Kuyung Kupi, mungkin dengan adanya suara kita gali informasi, kita pilih pemimpin yang tepat ke depannya itu bisa mempengaruhi untuk kehidupan anak cucu kita ke depannya. Sedangkan anak-anak muda, bagi kamu yang memang belum mendapat pekerjaan atau masih sekolah, dengan adanya suara pilih kamu menentukan pemimpin ke depannya, itu bisa menjadi masa depan ketika kamu menemukan atau ingin mencari pekerjaan atau berusaha dalam perekonomian, itu suara kamu yang menentukan. Jadi tidak ada ruginya sama sekali apabila kita meluangkan waktu untuk memberikan hak suara pilih kita. Satu hal yang paling penting, hilangnya hak suara pilih kita sangat merugikan apabila surat suara itu digunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak memilih, tetapi surat suara kita dipakai orang lain, maka kerugian itu yang akan terjadi. Terima kasih. Wow, luar biasa Bapak. Terima kasih. Sangat menginspirasi. Dan tentunya tegas sekali Bapak menyampaikan pesan kepada teman pemilih. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Dan kami berharap ada lagi kesempatan kita Pak. Insya Allah. Iya baik, Bapak sehat selalu, sukses ke depannya. Iya baik. Nah itulah dia tadi teman pemilih perbincangan kita sudah panjang lebar bersama Bapak Ihan. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman pemilih. Sampai jumpa di episode Ngopi Santai berikutnya. KPU melayani.